Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 78, Permohonan Menyedihkan Hailey. Jordan memandang Hailey yang berlutut di depannya dan menjadi sedikit gelisah. Dialah wanita yang dicintainya selama 3 tahun. Dia juga wanita yang paling menyakiti Jordan. Beberapa waktu lalu, Hailey terus mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meminta maaf kepada Jordan seumur hidupnya dan bahwa dia akan membuat Jordan menyesal telah menceraikannya. Dia bahkan ingin membuat Jordan berlutut untuk meminta maaf padanya. Inilah hari yang ditunggu-tunggu Jordan. Dia telah menunggu permintaan maaf darinya. Hailey Camden, aku sudah lama menunggu untuk mendengar kata-kata itu darimu. Kau bahkan mengatakan tempo hari bahwa kau tidak akan pernah meminta maaf kepadaku seumur hidupmu. Haha. Yordania telah menang. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, suamiku. Ini semua salahku. Maukah kau memaafkanku? Sambil berlutut, Hailey mencengkeram ujung celana Jordan sambil memohon dengan sedih. Saat itu, dia sudah menangis. Siapa yang mengira bahwa wanita cantik, tanpa celah, dan kaya yang dikenal sebagai gadis tercantik di Orlando pada akhirnya harus membungkuk begitu rendah suatu hari. Jordan tidak goyah. Sebaliknya, ia bertanya, kamu telah berbuat salah padaku, dan butuh waktu lama untuk meminta maaf kepadaku. Bagaimana kamu mengharapkan aku memaafkanmu? Hailey menyeka air matanya dan menjelaskan, suamiku, kamu salah paham padaku. Aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun padamu. Jordan marah sekali. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dan kau masih ingin menyangkalnya. Hailey berkata dengan panik, dengarkan aku hanya sedang bingung saat itu, dan aku tertipu oleh tipu daya Tyler. Dia membujukku ke hotel. Tapi kamu datang untuk mengantarkan makanan sebelum kita melakukan apapun. Setelah kamu pergi, aku merasa seperti aku benar-benar mengecewakanmu, jadi aku segera meninggalkan hotel dan pulang untuk memasak untukmu. Tapi aku tidak pandai memasak, dan aku takut kamu tidak menyukai makanan buatanku, jadi aku memesan makanan bawa pulang. Ada kamera pengawas di pintu masuk rumah kami, dan rekaman saya pulang ke rumah hari itu masih ada. Anda bisa memeriksa sendiri stempel waktunya. Atau, kamu bisa saja. Hailey menjadi sedikit malu saat mengucapkan kalimat terakhir. Jordan tidak tahu apakah Hailey mengatakan yang sebenarnya atau hanya mengada-ada agar dia bisa kembali bersamanya. Jordan juga tidak ingin mengetahuinya. Kalaupun benar, kamu sudah berniat tidak setia padaku saat itu. Aku tidak bisa memaafkanmu. Kata Jordan acuh tak acuh. Hailey menangis lagi. Suamiku, aku punya alasan. Kamu selalu menjadi satu-satunya orang yang kucintai. Aku diselingkuhi Tyler hanya karena aku ingin melakukan sesuatu untuk keluargaku. Seperti yang kalian tahu, ayah dan pamanku saling bersaing untuk mendapatkan aset dan warisan keluarga. Karena aku tidak punya saudara laki-laki, perusahaan keluarga pasti akan diserahkan kepada Drew di masa mendatang. Aku tidak punya pilihan selain membuat nenekku terkesan semaksimal mungkin karena orang tuaku telah mendesakku untuk melakukannya. Jordan sangat menyadari hal itu. Jordan berkata, aku akan memberimu kesempatan dan menganggap bahwa kau dipaksa, tetapi tidakkah kau merasa konyol bahwa kau mengatakan bahwa kau mencintaiku? Jika kau benar-benar mencintaiku, apakah kau akan menghindari berhubungan intim denganku selama 3 tahun terakhir? Hailey menangis dan mengeluh, itu karena tuntutan ibuku. Aku ingin berhubungan seks dengan suamiku, tetapi dia menolakku. Percayalah, aku masih perawan sekarang, dan kita bisa menyempurnakan pernikahan kita malam ini. Selagi Hailey bicara, dia kembali menarik jas Jordan. Jordan mendorongnya menjauh. Jangan sentuh aku. Jordan berkata, Hailey Camden, kamu sendiri tahu betul bahwa kalau aku masih tukang antar barang yang tidak berguna seperti yang kamu kira, kamu pasti tidak akan berlutut dan mengatakan hal-hal itu kepadaku sekarang. Kamu minta maaf hanya karena kamu tahu aku kaya. Saya tidak suka wanita materialistis yang hanya mengejar uang. Kita tidak akan pernah bisa bersama lagi. Hailey buru-buru menjelaskan, aku tidak mencintai uang. Aku mencintaimu. Namun, tidak peduli bagaimana Hailey mencoba membela diri, Jordan akan mengabaikannya. Hailey begitu gelisah hingga ia melompat ke pelukan Jordan. Awalnya dia ingin memaksakan ciuman pada Jordan, tetapi dia mengelak. Jangan lakukan itu. Lepaskan aku. Jordan mencoba melepaskan Hailey, tetapi Hailey terus menempel padanya dan memeluknya erat-erat. Kecuali dia menggunakan kekerasan, dia tidak akan bisa melepaskannya sama sekali. Saya menolak. Hailey memeluk Jordan erat-erat dan keras kepala menolak melepaskannya. Anda. Jordan tidak punya pilihan lain. Lagi pula, dia tidak bisa memukul dan menjatuhkannya. Itu adalah taktik yang diajarkan Rachel pada Hailey. Sambil memeluk Jordan, Hailey bertanya, kamu pasti sudah membelikan villa di Phuket untukku, bukan? Kamu pasti tahu kalau itu adalah tempat favoritku untuk berlibur.
Aku ingin menghabiskan beberapa hari bersamamu di villa itu. Kita bisa minum dan menikmati pemandangan laut bersama. Saya juga sangat menyukai villa ini. Haruskah saya pindah ke sana? Aku ingin melahirkan sepasang anak untukmu. Bisakah kita melakukannya? Selama 3 tahun terakhir, Jordan belum pernah merasakan kelembutan seperti itu dari Hailey sebelumnya. Namun, Jordan bukanlah tipe orang yang mudah diyakinkan. Dia mengambil keputusan dan mendorong Hailey ke tempat tidur. Karena tempat tidurnya sangat empuk, Hailey tidak akan terluka. Setelah itu, Jordan berkata, Hailey Camden, jika kamu berlutut untuk meminta maaf kepadaku sebelum aku mengungkapkan identitasku, kita masih akan memiliki kesempatan untuk kembali bersama. Namun, Anda memutuskan untuk melakukannya hanya setelah mengetahui bahwa saya adalah presiden sebuah perusahaan. Itu membuat saya muak. Setelah mengatakan itu, Jordan keluar dari kamar tidur karena takut diganggu oleh Hailey lagi. Ketika Jordan sampai di lantai pertama, dia berkata kepada Rachel, yang berpura-pura sedang menelepon, Rachel, bawa Hailey pergi bersamamu. Aku mau istirahat dulu. Melihat betapa marahnya Jordan, Rachel buru-buru meletakkan telepon dan berkata, baiklah, aku akan memeriksanya. Rachel segera tiba di lantai 3. Ia membuka pintu kamar tidur, dan menyadari bahwa Hailey bersembunyi di balik selimut Jordan dan menangis sejadi-jadinya. Rachel buru-buru melangkah maju dan memberikan selembar tisu kepada Hailey. Sayang, apa yang kamu lakukan? Wajahmu penuh ingus dan air mata. Bagaimana Jordan bisa tertarik padamu seperti ini? Hailey memeluk Rachel dan menangis. Apa yang harus kulakukan? Jordan menolak untuk memaafkanku, aku sudah berlutut memohon padanya, dan itu pertama kalinya dalam hidupku aku melakukan itu. Rachel menepuk bahu Hailey dan menenangkannya, jangan panik. Ini baru percobaan pertamamu. Bagaimana dia bisa memaafkanmu semudah itu? Lakukan saja beberapa kali lagi, dan itu akan berhasil. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Hailey. Pada saat itu, guntur bergemuruh di langit. Apakah akan turun hujan? Rachel mendapat ilham, dan dia berkata, pergilah ke halaman dan berlututlah di tanah untuk memohon ampunan Jordan. Katakan bahwa kamu tidak akan bangun kecuali dia memaafkanmu. Ya, Hailey berusaha sekuat tenaga. Dia hanya ingin menjadi Nyonya Stelle yang terhormat sekarang. Rachel membawa Hailey turun ke bawah dan berkata kepada Jordan dengan sopan, Tuan Stelle, saya minta maaf telah mengganggu Anda malam ini. Kami akan pergi sekarang. Jordan juga tidak mengantar mereka. Aku akan meminta sopir untuk mengantar kalian keluar. Jordan mulai memberikan instruksi kepada sopirnya, tetapi ketika Hailey keluar ke halaman, dia berlutut lagi dan berkata, Jordan, aku tidak bisa bangun sebelum kau memaafkanku.